Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Stanarista, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Lampung, NPM 2021010071, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pendekatan filsafat hukum, ilmu hukum dan ilmu sosial. Dalam ilmu hukum ada beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat, filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu juga, hukum sebagai objek dari filsafat akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, jadi objek filsafat hukum adalah hukum. Dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai yang pertama ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Kedua, disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Ketiga, norma, yakni pedoman atau patokan sikap tindak perilaku yang pantas atau diharapkan. Keempat, tata hukum, yakni struktur atau proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta berbentuk tertulis. Yang kelima, petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Keenam, keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi. Ketujuh, proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. 8. Sikap, tindak, atau perilakuan yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. 9. Jalinan nilai-nilai, yakni jalinan yang dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Sedangkan ilmu filsafat sosial adalah filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif sejak Plato dan Aristoteles. Kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan kemasyarakatan mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan mentaati demi keselamatannya. Jika tidak, ia menghancurkan dirinya sendiri. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronominya, yakni kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri, tapi bergantung pada kemahakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Selanjutnya yaitu perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain, berkat adanya komunikasi modern yang taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya, penemuan-penemuan baru di bidang teknologi terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan, dan lain-lain. Kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Lalu ada faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri antara lain bertambahnya atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadi revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar. Misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan, alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya.
Sekian penjabaran materi dari saya. Saya akhiri dengan niat tulus ikhlas yakin usaha sampai wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.